selepas azan pertama maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah, usolli sunnatal Jum'at raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? 12.02. Tolong pengurus iuran memboli baterai jam. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu kan? Masuk waktu. Berarti kasus kau enggak di masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qobliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertama sebelum masuk waktu, 5 boleh menit sebelum masuk waktu, jam 1 boleh sampai 5, jam 2 boleh kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak uang, usolli sunnatal Jum'ah qobliyatan. Selesai sembahyang ditanya, uang sembahyang apa? Qobliyah Jumat. Mana ada qobliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qobliyah. Kalau belum masuk waktu duduk ajalah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qobliyah Jumat. Awak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Ambo yakin masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qobliyah Jumat. Ini penting ibu, walaupun ibu tak sembahyang Jumat, tapi anak ibu laki-laki, anak ibu bertanya, mama, itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu, jadi gimana sholat? Sholat aja, yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 10 boleh. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubur di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham, cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur tuh dibuldoser, diratakan, di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah,
awak sembahyang menghadap ke kiblat, itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan, ada makam Habib keturunan Nabi, namanya Habib Usman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau, datang Sultan Siak, dinikahkannya sama anak gadingnya, namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Qasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi, gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3, sholat ke kubur. Iko ada kubur, sembahyang. Kebetulan awak Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlambat datang. Sembahyangnya di Masjid Raya, terlambat, tergeser, pas di muka kubur. Jadi masalah itu mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya, haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur, hukumnya mubah, boleh, karena ada dinding pembatas. Yang ketiga, sholat tepat di depan kubur, hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya haram. Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur, jangan sholat yang ada kubur. Coba tanya balik, apa yang kau paham? Pokoknya gitulah. Bisa begitu. Ya gitulah. Ya. Awak sholat ke masjid Tiko. Ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur, karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur, sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah, karena di situ ada kubur. Ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi, yang 2 itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau Tuhan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakap telak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus, dosennya bertanya kepada kami, apa ditanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer. Hah? Mana? Mai bawa itu. Sementara yang mengambil buku, kita jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat pertanyaan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang bertanya, kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, apa namanya itu? Doa bersama. Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Itu namanya apa? Doa bersama.
ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran Nabi ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama, amin. Naik lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Kata sahabat, apa amin, 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 ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, dan liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Amin. Dan liman dzukir tawalam yusalli alaika. Amin. Dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Jadi kalau ada orang punya dalil doa bersama itu tidak ada dalil. Sumbekkan mikrofon ke mulut. Ngawal. Karena setahu saya dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Maju. Apa yang muda itu? Sumbek kan gue. Tak lu adu katanya. Adu katanya. Doa kunut subuh halaman 233. Kenapa buku kau 37 masalah populer? Karena ambo menulis buku itu waktu umur ambo 37. Kinilah 48. Seboleh tahun yang lalu buku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbek kan kau ke mulut. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia yang membayar buku kok. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen uang. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak membaca wajah dosen itu? Kehadian itu. Apa lagi pertanyaan itu? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama halaman 264. Iko jamaah aku mancing-mancing yang buat. Allazina yadhkuruna Allah. Allazina itu surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bonga. Bersama lah jamak itu ramai besar. Nah, dalil kedua, wazakirina Allah wazakirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, zakirin zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak, beramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenang. Kok siji loro orang, wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Surang atau banyak?
Hadis 266. Inilah masalahnya masyarakat kita ini, masalahnya satu, tidak mau membaca. Nah, tidak mau membaca, ambo bacakan. Nah. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama Allah. Oh, hadis atau hadis sahih. Makanya aku berzikir bersama Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lagi? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Boleh? Jangan sampai jamaah kau menyambut joleh dia takut. Ambo kau hati yang melekut. Itu suara kau itu bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mana? Hadis yang ketiga. Ila marartum bi riyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi, sama tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga, apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis yang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya, apa pojok kalian? Kok kata Nabi, kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak, hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majlis zikir awak pagi kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir. Hadis yang ke-6. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7. Ana inda dhanni abdi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam, Allah menyambutnya sendirian. Wa iza zakarani fi malain, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Raf'as sauti bizikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ahli nabi. Berzikir bersama sesudah sholat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Tauhid. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz. Jamaahnya pelupo. Jangan kan nak menghafal 1, 2, 3 menyabik sulang periwayat tadi. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis itu. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan sobik tidak ada dalil. Sobik aja ambo kok pelupa Pak Ustaz. Bercampur sama bohong. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir, nazalat alaihimus sakinah,
turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10, hadis ke-11 boleh, hadis kedua boleh, pendapat para ulama lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Boleh. Oh, itu merah pula kita. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita ustadz masyarakat yang melaksanakannya. Aduh di siko. Nanda aduh di siko uang anak bebini. Aku ada. Ustaz tolong carikan anak bebini itu tidak ada. Lain daripada itu ada. Apalagi maharnya 3 miliar sudah itu lain. Aduh lu uang nanggung komen di bawah, angkat aku jadi murid ngumbah tarman. Coba aja. Mana nih hilang pula? Ya? Dan dua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau adalah adonan mengaku tadi, membawakan ke ketua masjidnya. Mana ketua masjid? Nah, membawakan Pak ketua masjid. Ambo kan sebenarnya batu, tapi sampai ke DKI kok hilang batu. Berubah jadi domang. Aponan sampai amal awak untuk uang mati. Awak kok hidup apa mati? Hidup. Uang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal awak kayaknya sampai pun tidak sampai. Baik. Kok nak apa mati? Ambo tidak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Yang pertama nan sampai pada orang mati haji. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik, pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji, tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan ninyo. Labbaik Allahumma, ambo menghajikan atuk ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datuk ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kok dalilnya? Haji sampai. Yang kedua puasa. Ibu waktu mengandung anak, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua, puasa tinggal 30 hari. Ondak mengkodo tahun ketiga, brocol meneh. Ora iso poso. Ndak bisa puasa. Gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Ndak bisa berpuasa, meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya, ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai apa tak sampai? Puasa sampai, kok dalilnya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu walihu, puasa sampai. Yang ketiga, kurban. Itu daftar nama kurban. Sapi pertama, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak RT, Bapak RW. Nomor 7, almarhum. Kenapa almarhum bisa berkurban? Anaknya memboi 2,5 juta untuk almarhum. Sampai pun tidak sampai? Sampai. Kok dalilnya?
Nang keampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak, diboinya tetamu makan. Bapak ibu, jangan takut ini harta warisan, jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa bapak tidak tahu saya ini kaya? Hah? Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak. Kau dalilnya? Ummi matat, mak ambo mati. Apa atau sedekah anha? Boleh ambo bersedekah. Kata Nabi, bersedekahlah. Sedekah waang sampai. Ayu sedekatu afdal. Sedekah apa yang paling elok? Suqyal mak, memboi air minum. Sedangkan air minum sampai, apalagi gulai bawang, asam podeh, tapa, usah sabi lain meniti air. Sekarang ambo tanyo, ada orang mati, lalu awak berkumpul bersama. Apa nan awak kirim untuk inyo? Nam pertama yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sampai bacaan Quran itu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma, pelopah kurma dibolahnya, dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih, tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu. Sama-sama pokok kayu. Semua pokok kayu kok bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu untuk apa? Haruman, dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu berposan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai, tahlil sampai, habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau lewat di makam jangan mulut diam, bacakan doa. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqlimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai. Lah, habis seluruhnya sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dari ambo. Tulis, buat di situ. Siapa aja Wahabi dan bertanya, ikut jawabnya bilang. Jangan disumbaikan, Pak. Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim sedekah, jangan lagi kirim tahlil, jangan lagi kirim yasin, karena sudah putus. Kan udah putus, jangan kirim-kirim lagi, udah putus. Tanya balik, nan putui kau apa? Apa nan putui kau? Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, inqata'a, putus. Ambo kau kan anak Adam, ambo kau manusia, anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus, amal bapak ibu ke ambo, paham? Yang putus tuh amal uang mati itu putus. Uang mati itu tidak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati, terus malam itu datangnya, aku ingin beramal ke kamu, katanya. Mau ibu? Lagi. Itu maksudnya. Uang mati itu amalnya putus. Amal uang hidup ke uang mati sampai apa tidak sampai? Sampai, belum tidak sampai. Khotbah terakhir, paling panjang pula.
Kakak saya sekeluarga dulu keluarganya serba cukup dan kaya raya. Sekarang dia sakit parah, sakit gula. Kakinya sudah 3 kali dipotong. Dan anaknya tidak ada yang mau bekerja. Malah minta-minta sama orang tuanya terbaring. Anaknya sudah berkeluarga semua. Apakah ini ujian dari Allah ataukah azab yang diturunkan Allah untuk mereka? Tolong Ustadz jelaskan. Hatur nuhun. Hatur nuhun itu kalau bahasa awaknya thank you. Misal ambo kan batu gini kok, batu. Batu ambo kok azab atau menghapuskan dosa ambo? Dari mana lo tahu? Kalau awak kono ujian hidup itu ada 3 kemungkinan. Berapa? 3. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit badan, poneng kepala, gundah gulana, susah hati, dui mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Cao Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampunkan Allah. Supaya dihabiskan di dunia ku habis dosanya, di akhirat tinggal masuk surga. Makanya awak jangan mengomentari itu nampaknya karena korupsi, karena itu inyo bosi awak berdosa. Yang kedua, Allah buat dia dapat ujian untuk apa? Sebetulnya namanya lah masuk dalam orang masuk surga Jannatul Firdaus. Cuma amalnya kurang. Tengok sembahyang puasanya kurang. Tengok zikirnya kurang. Maka untuk melengkapinya dikasih dia dengan ujian, akhirnya dia sabar, maka penuhlah amalnya. Mana dalilnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasan amalnya bighairi hisab, tak bisa dihitung. Boleh? Yang ketiga, kau yang paling tinggi. Diujinya dengan gula, diabetes, meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau, darah tinggi, kanker. Ketikanya ridho menerima takdir Allah, makanya mendapat ridho Allah. Uang yang semua sudah podo kabeh nek wis mlebu nang swarga, semua uang sesudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, maza turidun? Wa ang na apolay lah masuk surga, na apolay. Kalau bahasa kampung awak, what do you want? Menjawablah uang yang di surga, kami ingin satu nanalon kami dape, umah kami lah dape, istana kami lah dape, bidadari kami lah dape, satu nan kami lah dape. Apa? Ridhoka, kami belum dapat ridhomu. Kata Allah, nan mendape ridhoku cuma satu. Siapa? Uang nan menerima takdirku dengan ridho. Jadi kalau nampak awak ada orang susah kau naik ujian, berarti ada 3 kemungkinan. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjatnya insyaallah. Jago kesehatan. Makanan paling elok Ustadz diboi minum air putih supaya inyo ndak konai sakit gulung. Jangan Ustadz diboi minum teh manis. Ustadz tuh satu hari minum teh manis 7 kali. Pengajian subuh teh manis, pengajian duha teh manis, kultum zuhur teh manis, pengajian wirid yasin ibu-ibu teh manis, pengajian maghrib ke isya teh manis, pengajian isya teh manis, tahajud malam teh manis. 7 kali minum teh manis, sakit gula. Alhamdulillah hambo sampai kini indah ada kolesterol, indah ada sakit gula, indah ada diabetes, indah ada sakit jantung. Dek apa? Indah pernah periksa. Kalau ambo periksa dan kau tak apa-apa sakit kau. Tapi alhamdulillah sampai kini sehat walafiat. Jangan makan kambing karena kambing itu mengandung kolesterol. Tidak betul. Bohong. Karena kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Jangan makan sotong, jangan makan seafood, jangan makan cumi, jangan makan kepiting, jangan makan udang, karena situ ada kolesterol.
tidak ada kolesterol. Kolesterolnya ada di rumah sakit. Yang penting makan iko jangan banyak-banyak. Ambo sampai gini ndak ada pantang. Ambo makan tapi jangan banyak. Kalau ambo tengok jamaah DKI kok sehat-sehat uang. Sehat. Atuk-atuk nenek awak dulu minum teh manis enggak? Minum. Makan kambing enggak? Makan udang enggak? Makan. Dia punya sehat sebab habis makan santan, makan udang, makan kambing, inyo mencangkul tanah 2 hektar. Kolu jadi keringat. Awak sesudah makan udang, makan cumi, makan siput, hidupkan AC, tarik selimut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut. Tahu ti amut. Mati. Mimda mata ya bawati. Mati. Alhamdulillah, itulah kaji awak subuh iko. Iko telah lulus. Oh, ini buku. Di akhir majelis banyak cakap amboko menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis mari awak samo. Intinya mengaji. Itu di dalam tuh Pak Ketua ada 30 masalah. Ambo posankan setiap subuh kaji 1 masalah. Setuju? 1 masalah insya Allah 37 selesai. Gue 1 kali subuh. Kalau tidak bisa sodo tiap hari subuh ahad pas libur mengkaji 37 masalah. Minta ke Ustaz Al-Nob biar dikirimnya 1 ustaz untuk menjolehkan 1 masalah supaya awak tidak berkelahi gara-gara iko. Iko penting bagi Bapak Babinsa, penting bagi Babin Kamtipmas. Masyarakat berkelahi gara-gara tahlil, berkelahi gara-gara jangguik, berkelahi gara-gara kaki celana, berkelahi gara-gara tahlil. Jawabnya lah hado di dalam. Sehingga ketika masyarakat bercokak, datang Bapak Babin Kamtipmas dan Babinsa, jangan berkelahi. Masalahnya sudah selesai di 37 masalah. Atasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami sampai hari kiamat keturunan yang baik-baik. Amin. Allahumma aslih dzata bainina, yang berkelahi dan bercokak elokkan, damaikan hatinya ya Allah. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wal masyayikhina, kiai-kiai kami, guru-guru kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan DKI ini negeri yang aman dan damai. Amin. Allahumma ausi' arzaqana, lapangkan rezeki kami, banyakkan buah sawit supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Amin. Allahumma arzuqna istiqamata 'ala syariatil gharra, jadikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Amin. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. La taj'alhum fardan wa anta khairul warithin, yang belum menikah kasihkan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya baik. Sembahyang sunat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal isyraq pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sembahyang subuh duduk berzikir sampai taubit matahari, sesudah itu salat sunat isyraq 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat sunat isyraq saudara, masing-masing suang-suang sembahyang sunat. Ketika Bapak Ibu sedang sembahyang sunat, itulah baik balik dia.